Perkenalkan, nama saya Cynthia Ingesahta dengan NIM B1032181051. Saya dari kelas akuntansi B sore. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil analisa saya dengan tema analisis laba kotor. Nah, di sini saya mengambil perusahaan manufaktur PT Arga Karya Prima Industri Tbk. Adapun profil singkat dari perusahaan PT Arga Karya Prima Industri Tbk atau yang biasa kita kenal dengan Arga, yang didirikan pada tahun 1980 dan merupakan pelopor pada industri kemasan fleksibel di Indonesia, yang mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1982 dengan pabrik yang berlokasi di kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat. Pada tahun 1993, Arga mendirikan anak perusahaan bernama Stenta Films (M SDN BHD) yang juga bergerak dalam bidang industri kemasan fleksibel yang berlokasi di kawasan Bandar Baru Bangi, Malaysia. Saat ini, perseroan memiliki total kapasitas produksi terpasang yang mencapai hampir 123.000 ton per tahun, sehingga menjadikan Arga sebagai salah satu industri kemasan fleksibel yang terkemuka di Asia Tenggara. Selanjutnya, kegiatan dan jenis produk yang diproduksi. Berdasarkan anggaran dasar, kegiatan bisnis dan usaha perseroan antara lain yang bergerak dalam bidang industri dan pemasaran barang-barang dari plastik. Barang-barang yang dihasilkan dari plastik tersebut adalah termasuk jenis film, polipropelen, dan polietilen terephthalate. Ada dua merek dagang yang digunakan oleh Arga untuk memasarkan produk plastik filmnya secara luas, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yaitu ada Arlen dan ada Areta. Arlen adalah merek dagang untuk plastik film jenis BOPP atau Biaxially Oriented Polypropylene. Sementara Areta adalah merek dagang untuk jenis film BOPET atau Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate atau polyester. Aplikasi film ini antara lain untuk kemasan makanan, kemasan rokok, laminasi kertas, label, maupun pembungkus umum lainnya. Dalam proses produksinya, Arga telah mengaplikasikan dan mendapatkan sertifikasi dari beberapa standar internasional, antara lain Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 pada tahun 2015, Sistem Manajemen Keselamatan Pangan PSSC 22000 versi 4.1, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3, Sistem Perbaikan Berkelanjutan dan Kinerja Etika SEDEX, dan EcoVadis. Dalam rangka keikutsertaan dalam Komitmen Pelestarian Lingkungan pada tahun 2020, Arga telah berhasil mengaplikasikan dan mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 pada tahun 2015. Arga juga mengaplikasikan Sistem Manajemen Energi ISO 5001 sebagai komitmen terhadap pemakaian energi yang bertanggung jawab. Semua standar tersebut diterapkan oleh Arga dalam melakukan aktivitas operasionalnya guna menghasilkan produk kemasan plastik fleksibel yang bermutu tinggi dan berkeamanan pangan, serta pemenuhan pada masing-masing bidang yang diisyaratkan baik oleh pelanggan, pemasok, atau pemerintah. Sebelum masuk ke analisis laba kotor, adapun pengertian laba kotor menurut Kashmir adalah laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh. Baik, langsung saja kita masuk ke analisis laba kotor dari PT Arga Karya Prima Industri Tbk. Adapun manfaat analisis laba kotor, yang pertama mengukur kinerja manajemen.
Naik turunnya laba kotor yang dihasilkan oleh perusahaan dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Apabila dari hasil analisis tersebut menunjukkan laba kotor yang dihasilkan semakin turun, bisa jadi terjadi karena adanya penurunan kinerja dan produktivitas manajemen perusahaan. Yang kedua ada menentukan kebijakan perusahaan di masa depan. Tercapai tidaknya target dari analisis laba kotor dapat menunjukkan berhasil tidaknya suatu manajemen mengelola suatu perusahaan. Jika perusahaan sukses mencapai target, kebijakan yang ada bisa dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi. Namun jika target laba tidak tercapai, kebijakan untuk manajemen bisa saja diganti dan dapat mempengaruhi kesejahteraan karyawan perusahaan. Yang ketiga adalah hasil pertanggungjawaban dari bagian produksi. Bagian produksi memiliki kewajiban untuk menggunakan manfaat biaya produksi sebaik mungkin dan mengurus harga pokok penjualan produk suatu perusahaan. Naik turunnya harga pokok penjualan akan mempengaruhi naik turunnya laba kotor yang dihasilkan perusahaan, yang mana bagian produksi yang memiliki tanggung jawab tersebut. Yang keempat adalah menganalisis penyebab naik turunnya harga jual produk. Manfaat laba kotor dari besar tidaknya hasil perhitungan dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk menentukan hasil jual produk, target harga jual yang diinginkan, dan target harga jual sesuai dengan kondisi pasar atau realistis. Hal ini bisa dilakukan dengan membandingkan perubahan harga jual produk dari pesaing yang dapat mempengaruhi pencapaian target jual perusahaan. Manfaat yang kelima adalah menganalisis penyebab naik turunnya harga pokok penjualan produk. Salah satu manfaat akuntansi dapat menghitung perputaran uang, termasuk besar tidaknya laba kotor yang didapatkan. Dari hasil perhitungan laba kotor dapat diketahui besar harga pokok penjualan. Naik turunnya harga pokok penjualan ini biasanya dipengaruhi oleh faktor lain, seperti harga jual dan biaya lain yang dikeluarkan oleh perusahaan. Manfaat yang terakhir adalah hasil pertanggungjawaban dari bagian penjualan. Selain menjadi salah satu bentuk tanggung jawab oleh bagian penjualan, hal ini disebabkan karena dengan hasil perhitungan laba kotor dapat dilihat peningkatan atau penurunan dari harga jual yang merupakan urusan dari bagian penjualan. Langsung saja kita masuk ke perhitungan laba kotor di PT Arga Karya Prima Industri Tbk. Adapun laporan perubahan laba kotor pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Penjualan bersih pada tahun 2019 sebesar Rp2.251.123.299. Sedangkan harga pokok penjualan pada tahun 2019 sebesar Rp2.058.903.051, sehingga laba kotor yang didapat pada tahun 2019 sebesar Rp192.220.248. Sedangkan pada tahun 2020, penjualan bersih didapat sebesar Rp2.230.113.093. Untuk harga pokok penjualan pada tahun 2020 sebesar Rp1.988.124.547, sehingga didapatlah laba kotor pada tahun 2020 sebesar Rp249.988.546. Kenaikan yang didapat masing-masing dari tahun 2019 dan tahun 2020 untuk penjualan bersih mengalami kenaikan sebesar Rp21.010.206, sedangkan untuk harga pokok penjualan mengalami kenaikan sebesar Rp70.778.504. Adapun kesimpulan analisis laba kotor dari PT Arga Karya Prima Industri Tbk, yang pertama, laba kotor pada tahun 2020 sebesar
Rp241.988.546 atau mengalami kenaikan sebesar 25,89% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019 yang mencapai Rp192.220.248. Kesimpulan yang kedua, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan tersebut antara lain: yang pertama, kenaikan volume penjualan; yang kedua, kenaikan penjualan atas produk premium yang memberikan kontribusi margin yang lebih baik; dan yang terakhir adalah peningkatan efisiensi produksi dan penurunan harga beli bahan baku. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai analisis laba kotor PT Arga Karya Prima Industri Tbk. Terima kasih.